Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Sabila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar sistem komputer. Di sini terdapat pembahasan mengenai definisi dari komputer. Komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, pengolahan input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Dan pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik PDA atau Electronic Data Processing EDP. Selanjutnya yaitu struktur komputer. Di sini terdapat struktur komputer yang didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Yaitu terdapat CPU dengan I/O ports dan RAM maupun ROM dari memori. Di sini terdapat I/O yang terdiri dari 2, yaitu input device dan output device. Struktur komputer terdiri dari 4 komponen pokok sistem komputer. Pertama, pemroses; kedua, memori utama; ketiga, perangkat masukan dan keluaran; dan yang keempat adalah interkoneksi antar komponen. Selanjutnya yaitu pemroses CPU. Pemroses disebut CPU, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara binar dari memori utama. Yang kedua, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Dan yang terakhir adalah melaksanakan proses-proses tersebut. Operasi pada pemroses dikategorikan menjadi: pertama, operasi aritmatika, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu operasi logika. Yang ketiga adalah operasi pengendalian, seperti operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU atau control unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Yang kedua adalah arithmetic logic unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Dan yang terakhir merupakan register, yang merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Selanjutnya yaitu control unit kendali. CU atau control unit atau unit kendali mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi 2 dari program komputer, membawa data dan alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Selanjutnya yaitu kesimpulan tugas dari unit kendali adalah: 1. Mengatur untuk mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama jika diperlukan. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Dan yang terakhir adalah menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya yaitu ALU atau aritmatika dan logic unit.
melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operand dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya yaitu memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu pertama, register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kedua, main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Dan yang terakhir adalah secondary storage, dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai register. Alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan kedua register dan pengendali organ tumbuh, CO. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diperoleh melakukan satu persatu instruksi yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu register memilih instruksi. Selanjutnya yaitu instruksi tersebut dibaca dan diingat. Instruksi yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya hitung C sama dengan A tambah B, maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja, di memori utama. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita. Data yang sebagian diproses disimpan di register. Misal A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung yaitu 5. Proses penghitungan ini dilakukan di ALU. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja atau disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu mungkin data, program, dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpanan sekunder. Selanjutnya yaitu perangkat I/O. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari 2 bagian, yaitu pertama komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri. Kedua, komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Selanjutnya yaitu interkoneksi antar komponen, disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input ataupun output. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR, MAR, dan unit kendali dengan CPU dan disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dengan I/O tidak diletakkan langsung ke I/O tetapi dilakukan melalui I/O port atau DMA, controller atau I/O channel, dan disebut external bus. Di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan NIR, address bus yang dihubungkan dengan NIR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Selanjutnya yaitu bus. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat atau address bus untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus data atau data bus untuk membaca dan mengirim data dari memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus kendali atau control bus, sinyal bus kendali antara lain memory read, memory write, I/O read, dan I/O write.
Demikian dari penjelasan konsep dasar sistem komputer dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.